Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Hermawi Dayanti. Video kali ini saya akan lanjutin lagi nih teman-teman untuk membahas soal kompetensi manajerial P3K atau TKP CPNS. Dan kali ini adalah di part 2. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya, biar nanti kalau ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang Anda akan lakukan? A. Basa-basi dulu lalu menerima karena tidak enak pada teman. B. Menolak mentah-mentah. C. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. D. Menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Anda dalam mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kerja Anda tanpa terpengaruh oleh imbalan materi. Nah, ini adalah tabel dari nilai poin yang ada. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Soal nomor 2. Jika ada kesempatan berkompetisi di bidang yang Anda senangi, maka Anda A. Ikut hanya kalau ada kemungkinan menang. B. Mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. C. Mencari kelemahan yang ada pada pesaing. D. Lebih baik tidak mengikuti kompetisi karena malas dan takut kalah. Baik, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Berikut ini adalah tabel poinnya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Soal selanjutnya. Anda sedang menyelesaikan pekerjaan Anda saat di kantor hampir tutup. Maka Anda akan A. Ikut rekan Anda dan mulai mengemasi barang-barangnya. B. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan tersebut selesai jika ada uang lembur. C. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan selesai tanpa uang lembur. Dan D. Membawa pekerjaan ke rumah saja. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui rasa kepedulian Anda terhadap pekerjaan ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan kepentingan pekerjaan. Berikut ini adalah tabel poinnya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah tetap berada di kantor hingga pekerjaan selesai tanpa uang lembur. Soal selanjutnya. Saat Anda sedang tidak sibuk, Anda diminta menggantikan teman yang sedang sakit. Maka Anda akan A. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya. B. Segera menyanggupi. C. Mempertimbangkan tugas tersebut. D. Mencarikan teman lain untuk menggantikan. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesiapsiagaan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Tapi perhatikan teman-teman, di sini ada kata-kata sedang tidak sibuk. Jadi Anda ini tidak sibuk. Nah, berikut ini adalah tabel poinnya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Segera menyanggupinya. Soal selanjutnya. Saya mengajukan suatu usulan kepada atasan saya. Namun, usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. B. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. C.
Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. D. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Anda beradaptasi dengan kondisi yang berjalan tidak sesuai dengan rencana Anda. Kemudian di sini ada tabel poinnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Soal berikutnya. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan, maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang, B. Tidak menerima dan meminta penjelasan atasan, C. Menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat tersebut ditolak, D. Kecewa dan mencoba bertanya ide atasan yang lebih baik. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Anda beradaptasi dengan kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana Anda. Berikut adalah tabel poinnya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat tersebut ditolak. Begitu. Oke, selanjutnya. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Baik, teman-teman, ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengemukakan pendapat dengan bijak tanpa menyakiti orang lain. Gitu ya teman-teman. Dan tabel poinnya adalah seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur dalam masalah keuangan tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya. Sebagai seorang pemimpin, apakah perlu berkonsultasi? A. Hanya berkonsultasi kepada atasan atau yang berkaitan dengan kinerja. B. Berkonsultasi dengan orang tua atau orang lain yang lebih berpengalaman walau tidak terkait dengan pekerjaan yang diperlukan. C. Cukup berkonsultasi dengan atasan atau bawahan yang dipercaya. D. Perlu, tetapi tidak boleh terlalu sering karena pimpinan harus bisa memutuskan sendiri. Baik, teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengukur tanggung jawab Anda sebagai pimpinan dalam membuat suatu keputusan. Nah, untuk tabel poinnya adalah seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah perlu, tetapi tidak boleh terlalu sering karena pemimpin harus memutuskan sendiri. Baik, soal berikutnya. Anda ditugaskan pemimpin untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon Anda adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya menceritakan kepada rekan sejawat saya tentang hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Dan D. Tidak akan membocorkan hasil rapat karena bukan wewenang saya. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui usaha Anda dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diamanahkan kepada Anda. Dan tabel poinnya adalah seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak akan membocorkan hasil rapat karena bukan wewenang saya. Baik, soal selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang ketegasan? A. Tegas tapi peka. B. Tegas namun fleksibel dan dapat mengikuti situasi. C. Tegas untuk iya dan tidak. Dan D. Tegas tanpa memperhatikan perasaan. Baik, teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda menjadi pemimpin yang mampu mengkoordinir anak buah.
Dan tabel poinnya adalah seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah tegas untuk iya atau tidak. Oke, itu tadi teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga memperkaya pemahaman teman-teman tentang soal tes manajerial ini ataupun TKP di CPNS. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.